memutuskan rantai mata anti korupsi dengan cara menjadi pahlawan anti korupsi. Nah, sebelum menjadi pahlawan anti korupsi, kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu korupsi? Korupsi secara sederhana adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jenis-jenis korupsi itu ada banyak, tapi yang paling umum dan paling sering kita lakukan adalah penyuapan. Penyuapan biasanya adalah jenis pembayaran yang dilakukan secara sengaja untuk memuluskan kegiatan korupsi yang dilakukan. Yang kedua adalah penggelapan atau pencurian. Biasanya ini berhubungan dengan uang rakyat yang digelapkan ataupun dicuri. Yang ketiga adalah pungli, atau yang biasanya kita kenal dengan pungutan liar. Biasanya pungli ini dilakukan pada tempat-tempat yang seharusnya gratis. Biasanya dilakukan di pemerintahan. Contohnya adalah kasus korupsi yang paling besar yang pernah dilakukan di Indonesia, yakni kasus korupsi alih fungsi lahan sawit seluas 371 hektar di Indragiri Hulu Riau yang dilakukan oleh Surya Darmadi, di mana secara sederhana Surya Darmadi mengelola dan mengalihfungsikan lahan tersebut secara ilegal, sehingga negara merugi lebih dari 8 triliun rupiah. Lalu, apakah kalian mau negara kita seperti mereka? Oke, jika tidak, kita harus bersatu untuk memutuskan rantai mata korupsi. Nah, tapi korupsi ini perlu ditegaskan tidak hanya terjadi di pemerintahan, atau mungkin kalian yang pernah melakukan korupsi. Maka dari itu, ayo kita kenali perilaku koruptif sejak dini. Pernah nggak sih kalian terlambat ke sekolah? Jadi saya ingin bertanya, apa sih penyebab korupsi itu? Itu Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mengapa orang-orang melakukan korupsi itu? Karena memiliki sikap yang ketidakpuasan dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka akan mengambil hak-hak orang lain untuk mereka jadikan milik mereka sendiri, dan juga mereka tidak akan pernah puas untuk merebut hak-hak tersebut sampai mereka akan menjadi puas untuk mendapatkan hak-hak mereka. Sudah? Yang bertanya sudah? Ada yang bisa menambahkan? Dharma Pramana, saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi pemalakan yang ada di sekolah dan berikan contoh untuk biar tidak terjadi pemalakan lagi di lingkungan sekolah. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Stina Ikia dari kelas 7 Edelweiss. Saya ingin bertanya, jika ada teman saya yang mencabut uang, lalu tidak dikembalikan, padahal sudah ditagih, apakah itu termasuk korupsi? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab soal nomor 1, yaitu dengan pertanyaan nomor 1, yaitu tentang pemalakan. Yang pertama, kita harus melindungi diri kita sendiri dulu dari pemalakan yang ada. Yang kedua, baru segeralah melapor ke wali kelas dulu, hingga wali kelas akan menegur teman kelas kita tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, tentang meminjam uang lalu tidak dikembalikan, itu termasuk jenis